mulai. Oke, teman-teman. Ya. Orang yang sukses ya adalah orang yang memiliki 4T yang tinggi. Ya. 4 apa, Mas? 4T. T-A. Ya. T yang pertama adalah harta. T yang kedua adalah tahta. T yang ketiga adalah kata, dan T yang terakhir adalah cinta. Ya. Jadi ada wanita di sini. Ya. Harta, tahta, kata, dan cinta. Ada orang yang hartanya banyak bisa kita katakan sukses? Bisa ya? Bisa. Maksudnya besar, manajer gitu ya. Atau senior manager, atau vice president direktur. Ya. Kemudian ada tipe yang kedua, hartanya biasa-biasa saja. Tapi dia punya tahta, punya posisi, punya jabatan. Misalkan presiden republik ini gitu ya. Bisa dikatakan sukses? Bisa ya? Bisa ya. Ada orang yang hartanya biasa-biasa saja, tahta pun dia nggak punya. Tetapi setiap kata yang keluar dari mulutnya itu didengarkan oleh setiap orang. Bisa dikatakan sukses, Mas? Bisa ya? Sampai punya pengagum banyak. Nelson Mandela. Siapa lagi? Mahatma Gandhi misalnya. Termasuk yang terakhir, ada orang yang hartanya biasa-biasa saja gitu ya. Tahta pun dia nggak punya. Katanya pun biasa-biasa saja, tapi dia dicintai oleh banyak orang. Bisa dikatakan sukses? Bisa ya? Ya. Jadi orang yang sukses adalah orang yang memiliki core kompeten, 4T-nya itu tinggi semua. Dan saya doakan teman-teman yang ada di ruangan ini sekarang itu 4T-nya nanti tinggi semua. Amin. Amin ya. Ya. Terus cara meraih 4T itu gimana Pak Denny? Ya. Cara meraih 4T itu tadi ada 4T, sekarang 3 as. Ya, 3 as. Yang pertama adalah harus kerja keras. Yang kedua harus kerja cerdas. Yang terakhir adalah kerja ikhlas, gitu ya. Aset fisik dimaksimalkan dengan kerja keras. Aset pikiran, aset akal dimaksimalkan dengan kerja cerdas. Dan yang terakhir, aset hati, Mas, dimaksimalkan dengan kerja ikhlas. Baik, saya akan terangkan satu persatu. Yang pertama adalah kerja keras. Teman-teman suka nonton bola? Suka ya? Klub sepak bola favoritnya apa? Ya. Kalau saya Manchester United. Ya. Saya suka kalau Wayne Rooney itu kalau lagi dribbling bola. Gitu ya. Dia bisa berlari begitu kencangnya, gitu ya, mengoper bola dengan akurasi yang sangat tinggi. Gitu ya. Untuk bisa seperti itu, pertanyaan saya adalah, itu butuh kerja keras nggak, Mas? Butuh ya? Butuh. Sampean bisa? Bisa kalau berlatih. Terus diulang-ulang, terus dilatih, terus diulang-ulang, dan terus dilatih. Kerja keras. Kalau nggak berlatih, kalau nggak ada kerja keras gitu ya, gimana jadinya? Gitu ya. Jangan kan berlari seperti Wayne Rooney. Bola diem di sini, bola diem di sini. Kita tendang kadang nggak kena. Kalau nggak dilatih, gitu ya. Itu kerja keras. Yang kedua, kerja cerdas. Aset pikiran dimaksimalkan dengan kerja cerdas. Caranya gimana? Harus mampu membiasakan diri, harus mau membiasakan diri setiap hari menerima inspirasi baru. Mau berpikir yang positif, gitu ya. Positif menghasilkan yang positif. Itu rumus, itu mirroring. Ya. Tidak berpikir transaksional, itu berpikir positif. Tidak berburuk sangka, gitu ya. Dan aset-aset itu mencoba-coba hal-hal yang baru. Itu cara mengoptimalkan aset pikiran. Dan yang terakhir adalah aset hati. Aset hati tadi dimaksimalkan kerja apa? Kerja ikhlas. Caranya gimana, Pak? Caranya adalah setiap pekerjaan yang kita lakukan itu harus melibatkan Tuhan. Melibatkan Tuhan. Karena orang bekerja dengan ikhlas itu diberikan 2 poin yang sangat penting. Yang pertama adalah dia akan diberi kemudahan. Orang bekerja ikhlas itu. Yang kedua adalah dia akan mendapat rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Gitu ya. Contoh orang yang telah menerapkan 4T ini dan telah menerapkan 3 as ini, kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Oke, kita bermain tebak-tebakan sekarang. Saya sebutkan bendanya dan teman-teman jawab siapa tokohnya, gitu ya, di dunia ini. Ya. Oke, kita bermain dimulai dari sekarang ya. Oke, saya sebutkan misalkan komputer. Ada yang bisa nemu siapa tokohnya?
Ya, Bill Gates. Betul. Bill Gates adalah orang terkaya nomor 1 di dunia. Itu perlu kerja keras nggak, Mas? Perlu kerja cerdas nggak, Mas? Perlu kerja ikhlas nggak? Ya kita breakdown. Kerja kerasnya Bill Gates ini seperti apa sampai dia bisa sampai posisi sekarang ini. Di rata-rata usia remaja, gitu ya. Di rata-rata usia remaja, orang bekerja itu rata-rata 8 sampai 12 jam sehari. Bill Gates itu sampai melubangi temboknya, terus berlatih, terus belajar, terus menciptakan produk-produk inovasi yang baru. Mungkin bisa sampai belasan atau puluhan jam dia per hari dia bekerja. Kerja keras. Kerja cerdas pasti, teknologi, scientific. Yang terakhir kerja ikhlas. Ketika dia sukses dia tidak lupa. Dia membangun yayasan foundation dan terus beramal kepada seluruh penjuru. Mungkin itu menyebabkan rezeki dia tidak pernah terputus. Ya. Bill Gates. Itu benda yang pertama tadi, komputer, tokohnya adalah Bill Gates. Oke, yang kedua, pesawat terbang. Siapa? Ada yang tahu? Dari Indonesia. Oke, Bahrudin Yusuf Habibie. Pak Habibie kita kenal. Sukses, Mas? Sukses pasti. Kerja keras dia? Kerja keras. Cerdas? Cerdas pasti. Kerja ikhlas pasti. Di kebanyakan usia remaja pun sama seperti Bill Gates tadi. Dia holik terhadap pekerjaannya, dia berlatih, dia kuliah sampai ke luar negeri, dia tidak menghabiskan waktunya di rumah hanya untuk beristirahat. Dia terus berlatih, mempelajari kereta api, mempelajari pesawat terbang, mempelajari aerospace engineering, sampai dia mendapatkan hak paten. Itu jumlahnya sekitar kurang lebih 46 hak paten yang dia miliki, royalti yang dia terima setiap bulannya. Fungsi Habibie disebutnya di sana, Habibie Function. Berapa royaltinya, Mas? Ada yang tahu di situ? Miliaran setiap bulan dia terima, dan dia duduk manis di rumah menikmati hasilnya sekarang. Ada yang pengen seperti Pak Habibie. Oke, yang ketiga, yang terakhir, bola basket. Siapa tokohnya? Chicago Bulls. Ayo. Nomor punggung 23. Michael? Ya, Michael Jordan. Betul sekali, Michael Jordan. Dia adalah atlet 90-an gitu ya. Yang kalau Mas telaah mungkin sudah banyak resensinya di YouTube ataupun di jejaring sosial, berapa penghargaan yang pernah dia peroleh. Banyak sekali. Dia dinobatkan sebagai olahragawan olahragawan terkaya nomor 2 setelah Tiger Woods. Bekerja keras, Mas. Itu bekerja keras. Setiap malam latihan 3 point sampai ngusut 50 kali. 50 kali. Belum 50 kali belum tidur. Supaya dia ingat sepatu basket itu digantungkan di kamar tidurnya, ketika dia buka mata pagi hari, dia ingat sepatu, dia langsung berlatih lagi. Pingin seperti 3 figur tadi, seperti Bill Gates, seperti Bahrudin Yusuf Habibie, dan yang terakhir seperti Michael Jordan. Yaitu tadi, kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Sekarang saya tanya ke teman-teman, kepikiran nggak sih? Kepikiran nggak? Ketika Anda nanti sudah besar, sudah berkeluarga, punya istri yang cantik, memiliki anak-anak yang lucu, dan suatu saat anak-anak Anda itu mengetik nama Anda ke Google, diketik, misalkan namanya Agus Purnomo, yang keluar apa resultnya? Hal yang baikkah? Hal yang burukkah? Coba kita berimajinasi jauh ke depan, kita berpikiran visioner ke depan. Anak Anda mengetik nama Anda ke dalam Google, apa yang didapat? Positifkah? Negatifkah? Sesuatu yang dibanggakan atau sesuatu yang tidak dibanggakan? Pasti semua yang ada di ruang ini pengen menjadi sosok yang dibanggakan, sosok yang dikagumi oleh anak-anak cucunya, oleh keturunannya. Saya pun berpikir sama, nanti kalau anak saya besar, iseng-iseng itu ngetik di Google, yang keluar apa nama bapaknya. Jangan sampai ketika nama Anda diketik, yang keluar negatif. Contohnya apa? Misalkan tukang jaluan rokok, misalkan tukang mintain rokok ya, modalnya cuman paru-paru sama nafas doang, rokoknya minta, koreknya minjem ya. Jadi jangan sampai hal yang negatif yang keluar dari dalam tubuh kita, orang-orang menilai di sekitar kita itu males berurusan sama dia, orang itu kalau minjem duit nggak pernah dibalikin,
Kalau mas yang itu misalkan pulang kampung selalu nitip oleh-oleh, tapi kalau dititipin nggak pernah mau, itu jangan sampai gitu ya. Jadi teman-teman mulai dari sekarang harus berlatih agar bisa menjadi expert, agar bisa menjadi ahli, agar bisa menjadi sesuatu, bisa menjadi seseorang. Dengan apa? Dengan kerja keras yang pertama, yang kedua kerja cerdas, yang terakhir adalah kerja ikhlas.